isunya pada akhirnya mereka tidak bisa diterima kerja karena ada pay checking. Kita nggak mau mereka kejeblos sama investasi bodong. Ya, tren di mana Gen Z ya memang berawal pasti semua dari FOMO dulu, ikut-ikutan investasi, mulai bukan efek jadi investor, tapi mungkin belum banyak dasarnya. Kalau generasi Z itu memang lagi aktifnya ya gitu ya. Jadi memang harus ada pengarahan sih. Kredit harus termanage, boleh tapi termanage untuk hal-hal yang urgent ataupun hal-hal yang memang ke bank, ke deposito ya. Terus kalau kita ke pasar modal ada instrumennya namanya. Bisa nggak sih kita daftar langsung ke sekuritas? Bagaimana kita untuk bisa investasi di pasar modal? Tahu nggak? Ada beberapa hal yang gue notice di minggu ini. Tapi BTW kita lagi puasa nggak sih? Lu puasa nggak? Puasa dong. Gue nggak yakin. Tapi nggak tahu sekarang puasa yang hari keberapa, nggak pernah ngitungin. Ya, buat teman-teman yang tahu hari ini puasa keberapa boleh komen. Ya, jadi kemarin gue lihat beberapa berita terkait dengan keuangan dari teman-teman Gen Z. Iya. Jadi pinjol. Ih, bener banget tahu. Kayak ada memang isunya pada akhirnya mereka tidak bisa diterima kerja karena ada pay checking. Iya, tapi betul. Di balik itu, maksudnya gue kayak lihat beberapa teman-teman di Gen Z juga sudah pandai mencari uang sendiri. Itu kayak gimana sih? Kayak kalah banget nih gue. Sekarang banyak yang freelance. Lo tau gak sih? Enggak pernah? Enggak. Serius? Demi apa? Beneran. Iya, jadi kayak beberapa temen yang gue kenal di usia 20 tahunan itu mereka sudah bisa menghasilkan uang yang ya tidak sedikit. Kayak kemarin gue sempet lihat ada mahasiswa yang jadi YouTubers dengan penghasilan lebih dari 80 juta per bulan. Gila gak? Yang udah di luar negeri bukan sih? Bukan. Dia masih di Indonesia. Bukan. Dia masih di Indonesia. Dan kontennya luar biasa, tapi maksudnya dengan dia umur segitu, tapi penghasilannya sudah luar biasa. Yang memang berbanding terbalik kalau menurut gue dengan pemberitaan-pemberitaan. Jadi kayak, bisa banget nih gitu. Terus ada beberapa orang yang freelance, jadi dia kerjanya monitor dengan perusahaan di kok monitor? Enggak, maksudnya online gitu ya, dengan perusahaan di luar negeri. Dan itu penghasilannya belasan sampai puluhan juta. Ini iklan-iklan yang di IG itu bukan sih? Bukan kerja dong. Di luar negeri. Kamu bisa jadi asisten virtual. Salah satunya iya. Oke. Nah, tapi menarik. Penasaran gitu ya dengan mereka punya value yang besar gitu ya, dengan penghasilan yang luar biasa, mereka pakai apa? Pakai apa maksudnya? Iya, maksudnya duitnya nih yang 80 juta itu, yang belasan juta itu mereka pakai apa di usia ya menurut gue sih masih belum matang untuk pengelolaan uangnya gitu. Ngerti gak sih? Kayak kalau kita kan sudah berumah tangga mikirinnya saya belum berumah tangga. lupa. Iya. Kayak kita mikirinnya udah yang lain kayak rumah dan lain sebagainya. Investasi yang kita kita ambil tuh lebih ke kayak buat kita ke depannya gitu kan. Nah, buat yang baru-baru dengan penghasilan yang luar biasa, itu gimana ya kira-kira? Itu sebaiknya gimana ya? Apalagi sekarang kan banyak hal-hal yang berbahaya sih kalau menurut saya. Bahaya kalau banget. Kalau salah investasi gimana coba? Judi online. Itu mah bukan investasi, judi jelas. Iya, tapi kan judi online itu dilakukan karena memang punya duit. Investasi bodong. Iya, investasi bodong juga. Itu banyak banget lah. Maksudnya mendingan investasi yang jelas-jelas aja tuh. Iya. Kalau yang jelas di mana sih biasanya ya? Nggak tahu gue juga. Jadi mending kita cari tahu ke sumber yang relevan. Boleh kenalin diri Mas sama Biofriend. Oke, sebutannya apa Mbak namanya? Biofriends. Iya. Oke, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Hendra Pamungkas Jovianto. Saya dari Divisi Pengembangan Pasar atau Market Development Division di Bursa Efek Indonesia. Sama Umi, silakan Umi. Walaupun Biofriend pasti udah familiar banget. Pasti tahu, tapi kan dari teman-teman Fakultas Informatika hafal familiar, jadi boleh perkenalan. Halo Biofriend, saya dari Nurlinia dari Prodi Akuntansi. Ademnya kayak Umi curhat dong. Siang-siang
Kita tahu Gen Z sudah mulai pintar dan mahir mencari uang, dan kita nggak mau mereka kejeblos sama investasi bodong. Ya kan, arisan bodong loh, gue jadi ingat arisan bodong. Kalau istilah di saham ada saham gorengan gitu kalau nggak salah ya. Investasi bodong, saham gorengan dan lain sebagainya. Nah, boleh Mas ditanggapin. Kita awam banget nih masa investasi. Oke. Sebelumnya mungkin mau sharing sedikit ya Mbak Nadia, Mas Wahyu ya. Sama Umi ini, makanya jadi Umi ya Bu Dede ya. Umi, iya betul. Oke, jadi terkait dengan sekarang ya tren di mana Gen Z ya ataupun milenial juga masih termasuk yang mulai investasi, ya semua sangat berawal itu dari saat pandemi. Mungkin ya saat pandemi itu kan ibaratnya yang awal kita hidupnya normal, kuliah, sekolah, kerja, tiba-tiba istilahnya apa, WFH ataupun study from home dan lain sebagainya, yang akhirnya udah di rumah mau ngapain, kita keluar nggak boleh pakai masker dan sebagainya. Mulailah kita masuk ke digitalisasi, di mana yang dulunya kita kuliahnya offline langsung tetap muka atau edukasi apapun itu yang langsung tetap muka, sekarang udah mulai menggunakan platform-platform digital. Betul. Mulai dari pakai Zoom dan lain sebagainya yang sekarang pun masih digunakan. Nah, dari situlah mulai juga dari para Gen Z ataupun milenial, mereka start to invest karena bingung di rumah mau ngapain. Main sama temennya nggak boleh, masa main game mulu dan sebagainya, biar produktif kemana. Mungkin sebetulnya banyak jalan mereka keluar, tapi mungkin kita bahasnya ke pasar modalnya aja karena yang bisa aku sampaikan sedikit ya. Jadi mereka akhirnya masuk ke pasar modal, memang berawal pasti semua dari FOMO dulu, ikut-ikutan, fear of missing out. Jadi akhirnya mereka mulai investasi, mulai bukan efek jadi investor, tapi mungkin belum banyak dasarnya. Mereka belum tahu terkait dengan pasar modal itu apa, investasi apa, mekanismenya, do and don'ts-nya di pasar modal seperti apa, mereka belum tahu. Tapi mereka gara-gara mungkin ngeliat di Instagram ataupun TikTok ada influencer mereka atau public figure atau bahkan tokoh agama yang mulai investasi, mereka mulai ikut-ikutan. Nah, dari situ sebetulnya itu sisi positifnya. Jadi banyak investor di pasar modal kita. Tapi ada sisi negatifnya adalah bukan negatif yang negatif banget ya, lebih kepada mereka belum teredukasi nih. Mereka belum mendapatkan wawasan terkait dengan apa sih investasinya, ini jenisnya apa, pasar modal ini gimana. Kasal mereka ikut-ikutannya, kok influencer A untung nih dan lain sebagainya, tapi saya kok pengen untung juga, gimana, apakah saya harus ikutan dia? Nah, ini yang kita harus tahu bagaimana dinamika di pasar modal. Itu semua berawal dari situ dulu, yang awalnya dari Gen Z ataupun milenial saat itu untuk mulai investasi. Saya termasuk apa ya? Kita milenial ya? Kolonial enggak? Kolonial tuh. Zaman Belanda. Iya. Point of view-nya gitu ya, maksudnya bermula dari pandemi, kemudian mereka harus mulai ke sana ngarahnya ya. Kalau dari Umi nih gimana nih, Mi? Kalau generasi Z itu memang lagi aktifnya ya gitu ya. Jadi memang harus ada pengarahan sih, harus tadi ada literasi dulu gitu. Nah, ini kalau tanpa adanya literasi kayak seperti tadi kuliah umum seperti itu, ya mereka nggak paham. Nah, betul. Bahkan saya pun nggak paham. Serius. Bisa cari duit tapi nggak paham. Literasi keuangan dulu. Oh iya, betul. Saya mau sikap sempurna, mau ikutan literasi nih. Nah, boleh dong Mas dijelasin tentang apa sih sebetulnya investasi, apa sih saham yang memang ya buat saya sih buta ya, mungkin buat Biofriend juga sama. Boleh dong Mas. Oke, mungkin ini materi kuliah umum tadi pagi ya, Umi ya. Betul. Nanti terkait dengan investasi, mungkin sebelum kita masuk ke pasar modal, sebelum kita mau investasi, kita ngomongin yang tadi Mbak Nadia infoin dulu, pengelola keuangan dulu. Semua itu berawal dari kita bagaimana mengelola keuangan dengan baik dulu. Ya memang ini nggak ada slide-nya ya, kalau tadi kan enak ada slide-nya ya. Oh iya. Jadi gambarannya di sini. Ini adalah ada piramida perencanaan keuangan normalnya seperti itu. Dimana kalau kita lihat sebelum kita masuk ke investasi atau ke kenyamanan keuangannya, kita harus di keamanan keuangannya dulu. Keamanan keuangan dulu inilah yang bagaimana kita mengelola keuangan dengan baik dulu. Karena yang pertama kita harus punya cash flow. Cash flow yang positif tentunya, jangan sampai negatif. Kalau cash flow-nya negatif, malah kita nanti ujung-ujungnya
Ya, ambil KTP, terus selfie, pinjol ya, utang dan lain sebagainya. Iya, investasi malahan sumbernya dari pinjol. Jangan, itu juga jangan. Tolong dong. Makanya jangan. Dari awal kita cash flow-nya harus positif dulu. Kenapa? Kalau dengan kita cash flow yang positif, artinya adalah kita ada dana yang berlebih yang bisa kita alokasikan untuk investasi. Yes. Istilahnya uang dingin ya. Uang dingin, jangan pakai uang panas. Uang panas bukan uang. Iya, sebenarnya, Pak. Biar dingin. Gampang ya ternyata ya, jadi uang dingin ya. Terus selektif banget. Iya loh. Nah, dari uang dingin, benar, dari cash flow yang positif dan kita dari uang dingin untuk investasi. Terus yang kedua, kita kredit boleh ada, tapi harus termanage dan kredit kan untuk hal yang urgent. Tapi normalnya ini jadi ngomongin Gen Z ya, apapun ya, nggak hanya Gen Z, apapun generasinya, kalau kita ingin kredit dan lain sebagainya itu ya kita untuk hal-hal yang buat kebutuhan kita, bukan keinginan. Kita mau ganti sepatu baru, kita tinggal selfie. Kita mau beli baju baru, selfie lagi dan lain sebagainya. Kesannya selfie nanti jadi lupa kan. The power of selfie ya sekarang. Nah makanya dari situ kredit harus termanage, boleh tapi termanage untuk hal-hal yang urgent ataupun hal-hal yang memang dibutuhkan segera. Nah baru kita masuk ke dana daruratnya. Dana daruratnya adalah kita persiapkan. Nah, mungkin dana darurat bisa orang nyebutnya tabungan. Istilahnya apa, diberangkaskah nanti di tabungan yang suatu hal itu hal yang darurat terjadi bisa kita langsung cairkan, kita gunakan tanpa harus ngapa-ngapain lagi. Jadi kita menggunakan dana darurat tersebut. Ketiganya sudah aman, cash flow-nya sudah terpenuhi, kredit termanage dan darurat ada ya, baru kita masuk ke kenyamanan keuangannya. Di sanalah tempatnya investasi. Ya mungkin investasi banyak ya. Kalau kita ngomongin investasi kan yang paling familiar mungkin yang real asset ya, Mbak Nadia, Mas Wahyu, Umi ya. Apa sih biasanya tanah ya. Betul, rumah, emas ya. Yes. Tapi kita juga bisa ke financial asset. Ya, financial asset inilah yang mungkin orang-orang masih mendengarnya baru ya. Mungkin sahabat View ya, sebetulnya sahabat View ya. View Friends ya. Jadi sahabat beda lagi. Mungkin View Friends masih melihatnya baru, tapi sebetulnya ini bisa loh kita kesana karena nih anak muda banget. Kenapa? Karena kemudahan digitalisasi. Ya, karena kalau kita ngomongin ke financial asset, kalau kita ke bank, ke deposito ya. Terus kalau kita ke pasar modal, ada instrumennya namanya tadi ada saham, obligasi, reksadana dan lain-lain. Soalnya produknya banyak, tapi produk utamanya di situ. I see. Tapi berarti, tadi mundur sedikit soal yang termanage kreditnya itu poinnya berarti salah satunya perlunya checking BI checking itu atau udah nggak ada sekarang ya, ganti Slick OJK. Nah sebetulnya Slick OJK atau BI checking itu kan kalau misalkan kita ada ingin pengajuan tertentu ya biasanya. Misalkan mau kredit mobil lagi, misal kredit mobil atau kredit motor dan sebagainya, pasti ada checking yang perlu dilakukan. Tapi kalau misalkan dia ternyata BI checkingnya jelek, kan kalau lancar aja aman ya. Tapi kan takutnya selama ini banyak yang menunggak, banyak yang jadi DPK ya dalam dalam perhatian khusus ya. DPO. Nah, kan ada yang hal seperti itu yang mungkin nanti jadi concern yang sulit untuk mereka untuk melakukan pendanaan tadi. Tapi ya normalnya sebetulnya kalau bisa sih ya tadi kredit itu yang penting termanage. Takutnya mereka sampai yang awalnya lancar jadi nggak lancar ibaratnya gitu. Gara-gara mereka tidak memiliki kredit yang termanage dengan baik. Takutnya saking ibaratnya gini. Kalau menurut saya Mas ya. Pinjol itu jadi kayak pisau bermata dua juga. Di satu sisi memberikan kita kemudahan. Mudah sekali dengan selfie. Di satu sisi ada yang memberikan banyak resiko, entah itu terkait data, pencurian dan lain sebagainya, ataupun nomor disebar ke sana yang takut nanti nomor kita dikirimin terus setiap hari undangan online, undangan nikah terus apalagi biasanya yang kayak gitu loh Mas. Jadi mengarah ke sana. Tapi malah kalau saya tertarik dengan kenyamanan keuangan. Iya, karena kan maksudnya dari tadi yang sudah di-manage dengan baik tentang keuangannya dan ada posisi nyaman gitu kan. Nah, untuk mencapai itu kan maksudnya tidak semua orang ke sana ya Mas. Karena yang penting mah udah punya dana darurat gitu. Yang penting mah udah punya tabungan gitu kan. Nah, tapi kenapa kita harus berinvestasi gitu? Itu yang ya maksudnya ya kenapa harus berinvestasi sedangkan saya udah punya dana darurat, udah punya tabungan, ya ngapain lagi gitu. Kenapa Mas? Sebetulnya poin investasi ada di bagaimana kita mempersiapkan bukan masa kini kita tapi masa depan kita.
Karena kalau kita ngomongin investasi, kita nggak hanya ngomongin masa depan kita, nggak hanya ngomongin masa kini kita, present kita, tapi masa depan kita. Berbeda dengan ibaratnya kalau kita tadi sudah keamanan keuangan sudah terpenuhi, selanjutnya kan apa? Ya, baru kita ngomongin kenyamanan keuangan. Karena gini, kalau kita mungkin hanya menabung, ya ini karena kita juga sering sharing atau edukasi bareng perbankan juga. Kalau kita hanya menabung di bank, ya normalnya kita menabung di bank, suku bunga itu sekarang di bawah 1% per tahun. Ya kalau dibagi 12 per bulan silakan dikalikan, dibagi berapa ya? Dikalikan dengan tabungan kita, itulah bunga yang kita dapatkan. Apakah bunga tabungan itu bisa mengalahkan biaya admin, biaya kartu? Enggak, belum tentu. Biaya admin. Iya, biaya admin, biaya kartu di perbankan. Malah saya sempat sharing juga sama rekan saya yang ada di perbankan, biasanya kalau orang yang sudah memiliki uang yang cukup banyak di bank mereka, di tabungan mereka, mungkin 200 juta, 500 juta ke atas, mereka ditawarkan oleh pihak perbankan, Pak boleh nggak untuk berapa persen uangnya, misalkan berapa ratus juta, dialokasikan ke deposito ini Pak. Deposito inilah yang tadi jadi investasi. Karena apa? Kalau orang hanya mungkin 200 juta dengan bunga 0,00 sekian persen misalkan per bulannya, dengan bunga berapa sih deposito sekarang, mungkin yang rate biasa 3% lah ya. Ya mungkin kan pasti jauh ya bandingannya berapa kali lipatnya. Itulah yang ditawarkan. Sebenarnya tanpa disadari kalau kita memiliki keuangan yang cukup banyak, ya dari sisi perbankan pun mereka akan menawarkannya ke investasi. Itu kan ditawarkan. Nah, sekarang kalau kita bergerak sendiri kemana? Itulah yang nanti disesuaikan dengan bagaimana kita punya profil resiko yang berbeda-beda, preferensi investasi yang beda-beda. Silakan nanti disesuaikan. Itu. Berarti pokoknya udah aman, kemudian nyaman gitu ya tingkatannya, dan memang menyesuaikan juga dengan kondisi ya. Karena kan tadi yang sempat saya bilang, dengan beberapa orang yang saya kenal, mereka punya penghasilan yang luar biasa gitu kan, tapi kan untuk investasi berupa saham belum begitu terbuka gitu. Yang ada di mindsetnya mereka ya udah beli tanah, beli emas yang memang sifatnya aset seperti itu. Nah, kalau misalnya nih kita mau mulai untuk investasi saham, itu gimana Mas? Oke, kalau kita mau mulai, kita sekarang berarti ini spesifik ke saham atau ke pasar modal dulu? Boleh dong ngasih tahu dulu, maksudnya perbedaannya seperti apa? Oke, paling saya mulai yang tadi dari kita udah tahu nih instrumen investasi apa aja. Kan banyak kan, ada yang real asset, financial pun ada yang di bank ataupun di pasar modal ataupun sektor-sektor lainnya. Kita sekarang ngobrolin kemana kita harus investasi. Apakah kita harus investasi ke pasar modal? Enggak. Apa kita harus wajib investasi ke pasar modal nih? Kalau kita nggak di pasar modal kita nggak akan bisa hidup? Nggak juga. Setiap orang tadi punya profil resiko masing-masing, preferensi masing-masing. Tapi di sini saya dari Bursa Efek ya Pak ya. Jadi kami dari Bursa Efek. Maksudnya dari ranahnya, siap. Bursa Efek kan. Kalau dari ranahnya bursa kita ada edukasi terkait pasar modal. Nanti mungkin Mbak Nadia, Mas Wahyu bisa ikut kelas namanya Sekolah Pasar Modal. Ada websitenya. Ada website kan? Juga. Dulu nanti saya pernah ikut Mas. Pernah ikut. Nanti bisa ikut kelas lagi. Ada offline bisa online. Dia, ya? Ini kayak pura-pura nggak tahu aja Mbak. Biar seru podcastnya. Iya. Saya beneran nggak tahu masalahnya. Umi boleh nambahin? Mungkin boleh. Iya, dilanjut. Enggak, tadi ya saya juga sebenarnya kalau investasi itu kan pengennya nanti dapat untung di kemudian hari kan gitu ya. Jadi ada investasi jangka pendek, jangka panjang. Nah, itu jadi uang yang berlebih ini yang tadi udah nyaman itu uangnya jangan sampai ngendep gitu. Jadi diinvestasikan nanti dalam jangka panjang kita menambah uangnya gitu, maksudnya investasi di sini gitu. Nah, jadi uang yang tadi kadang ya dilatih ya mahasiswa sekarang itu jangan sampai uang ada kelebihan, uang sisa jajan itu jangan didiamin aja, tapi diinvestasikan nanti biar lama-lama bertambah. Kadang kalau mahasiswa sekarang mah foya-foya Mi. Nah itu keseringan ke kafe kan? Ih, bener banget. Ada istilahnya apa sih? Self reward. Gitu, jangan sampai ya itu nanti jangka panjang kita punya keuntungan gitu. Jadi kalau kadang misalkan kalau tadi nabung ya segitu-gitu aja, diam aja, flat. Ya, nah kalau mau nanti jangka panjang ada tambahan, bertambah, nah itulah investasi gitu. Oh, oke, I see. Berarti kalau misalnya dari penjelasannya Mas sama Umi, bedanya sama tabungan ya tabungan hendak dengan bunga yang segitu-gitu aja. Tapi kalau investasi
itu bisa menghasilkan yang luar biasa lebih dari besar itu. daripada itu. Oh iya. Diharapkan demikian, karena kan ya tadi kalau kita apple to apple kan mungkin sama-sama perbankan, tabungan dengan deposito jelas berbeda ya. Yes. Yang satu 0, sekian persen per tahun, deposito mungkin 3-4% per tahun kan lumayan perbedaannya. Jadi harapan tadi selain asetnya berkembang, ngalahin inflasi, ya juga ya bisa untuk keuangan kita di masa depan. Oke. Tadi pertanyaan yang belum sempat terjawab. Keburu ya. Terkait dengan langkah awal tadi ya. Iya, langkah awal. Oke. Karena kan misalnya kita awam, tapi kita juga pengen menyimpan untuk masa depan yang jauh lebih cerah. Pilih sekuritas. Dia sebut Udah produk. tahu, nggak apa-apa. Oh iya. Nggak apa-apa. Gimana Mas? Mungkin lanjutin yang tadi sedikit. Ya, Jadi boleh. misalkan tadi saya dari Bursa Efek Indonesia kita ada edukasi pasar modal, salah satu sekolah pasar modal, seharusnya ingin brainstorming teman-teman juga bahwa sekarang investasi di pasar modal itu udah mudah dan juga murah. Mudah dan murah. Iya. Cocok. Gimana Mudahnya tuh? dulu, mungkin kayaknya di sini kita berempat pasti pernah belanja online, bener ya? Betul. Ya kan, gampang kan belanja online kan? Iya. Gampang banget, mudah banget, gampang ya. Tapi yang susah check outnya kan, Pak, bayar soalnya kan. Itulah Keranjangnya banyak banget. Iya. Iya benar. Tapi Iya, nggak di check out masukin kan ya? keranjang banyak kali Banyak ya. kan di keranjang, tapi ya check outnya ya, itu semudah kita istilahnya berinvestasi pasar modal. Nanti kita pakai handphone aja, aplikasinya apa, nanti pilih sekuritasnya, kita bisa istilahnya berinvestasi. Terus murahnya apa? Mungkin murah dulu itu istilahnya kita investasi adalah orang yang harus berdasi, orang yang wira swasta, harus pengusaha, harus istilahnya gajinya sekian juta rupiah. Nah sekarang kita bawa siapapun kita, apapun profesi kita ya, kita bisa lo berinvestasi di pasar modal. Karena kita start to invest itu mungkin kita kalau ada programnya dulu nabung saham 100.000, sekarang bahkan berapapun bisa, tergantung dari saham yang mau kita beli. Bahkan beberapa sekuritas untuk awal ya mau 50.000 boleh, 20.000 boleh, tapi kan semua tergantung dari saham yang kita beli kan. Karena kalau saham nanti tinggal kita kalikan 100 aja, karena satu harga yang tertera biasanya di aplikasi sekuritas itu per lembar, dikalikan 100, itulah modal untuk beli satu lot saham tersebut. Karena satu lot sama dengan 100 lembar. Ya nanti tinggal dikalikan 100, itulah jadi modal yang dibutuhkan untuk membeli satu lot saham tersebut adalah misalkan sekian rupiah. Nah, tapi memang tadi kalau kita ngomong langkah awal, yang pertama tadi kita udah tahu nih bagaimana internal dari kita, maksudnya kita tahu profil resiko kita, keuangan kita seperti apa, tujuan kita apa, kita cari sekuritas. Jadi sekuritas itu banyak ya. Mungkin nggak bisa saya sebutkan satu-satu karena ada total ada berapa ya? 90-an kayaknya sekuritas yang ada di pasar modal. 1 jam sendiri udah. Nanti satu lot 100 lembar. 100 lembar. Sebenarnya kita punya nggak sih fisiknya, dokumen fisik? Itu kan ngomong lembar tuh. Walaupun kita beli satu lot gitu, kita punya nggak ada bukti kepemilikan secara fisik? Oke, kalau kita ngomongin kepemilikan secara fisik, apakah ada? Sebetulnya sekarang saham itu udah bentuknya scriptless, udah digital. Kalau dulu saham mungkin bentuknya, Mas Wahyu masih yang dulu kayak warkat ya, sertifikat lembaran. Ya tapi berisiko juga Mas, yang tadi bisa hilang dan lain sebagainya. Nah sekarang saham itu bentuknya scriptless digital atas nama kita. Pertanyaannya, PDF enggak juga, kayak udah ada tertera nanti di aplikasi portofolio kita udah kelihatan sih sebetulnya diakses. Ada aplikasinya ya? Ada, di aplikasi dari sekuritas ada. Nanti kita bisa lihat juga karena kita sebagai investor, ada yang nanti dari KSEI, Kusona Sentral Efek Indonesia, apa sih saham yang kita miliki itu kelihatan. Tapi memang apakah itu bisa divisikan Mas? Bisa sebetulnya. Tapi ada prosesnya lagi, bisa ke Biro Administrasi Efek ya untuk divisikan ya, tapi itu istilahnya ya butuh waktu dan ya ada prosesnya ya. Tapi yang pasti dengan kita membeli saham suatu perusahaan, ya kita ibaratnya sudah berhak memiliki perusahaan tersebut walaupun secara garis besar fisiknya nggak ada. Ya, mungkin intangible kan. Iya, intangible. Mungkin ya contohnya adalah gampangnya itu kayak kita sebuah pulsa kan nggak ada fisiknya, kayak electronic money ya, nggak ada uangnya, nggak ada fisiknya, tapi bisa nggak diperdagangkan, bisa nggak kita gunakan, bisa. Saham pun juga sama, kita nggak memiliki mungkin secara fisik ya, kecuali kalau kita mau diproses ke BI ya. Tapi kalau scriptless secara digital kita nggak punya secara fisik, tapi jelas kepemilikannya atas nama kita, jelas bahwa kita bisa memiliki saham ini berapa lot dan lain sebagainya, itu ada kepemilikannya jelas. Kita bisa ikut RUPS juga.
diundang rapat umum pemegang saham ya, karena kita memiliki perusahaan tersebut. Ya, hati senang, perut kenyang. Oh gitu. Ya, diajak RUPS. Oh, saya jadi tertarik ya ngomongin perut kenyang. Masih puasa, Pak. Iya Itu betul. per lembarnya juga kan murah ya. Ada yang betul. apa misalkan ada yang terjangkau lah gitu, misalkan ada 1.000 atau berapa 700, Betul. ada macam-macam kan, Macam-macam. Rp1.000 kayak gitu. Iya. Berapa? Oh iya. Iya, Kalau per lembar gitu. per lembar 1.000, mungkin kalau jadi satu lot jadi 100.000. Nah itu makanya mahasiswa tuh terjangkau gitu untuk membeli satu lot kayak gitu. Lama-lama dari yang 100.000 jadi 150.000 misalkan. Nanti kalau ini lagi naik nih jual lagi, jadi lama-lama lumayan kalau mahasiswa jadi 350.000 aja. Saya jadi ingat. Daripada buat beli boba. Enggak juga, gue udah nggak makan boba. Oh iya. Saya jadi ingat. Martabak masih beli. Jadi Martabak telur. harga saham tuh nggak mahal ternyata gitu. Iya. Ada yang Rp1.000, 1.250 gitu. Saya jadi ingat salah satu podcaster juga, ya nggak sih, Raditya Dika. Main saham juga kan, kalau saya tidak keliru. Iya, dia invest. Mungkin jangan main, Mbak ya. Iya, bahasanya jadi main tuh kayak bodoh amat ampun, uangnya. itu gitu. rule yang dulu saya pelajari sih. Oh, pernah Jangan juga. pernah ngomongin nyepelein penggunaan kata main, karena jadi kesannya itu sebuah permainan, padahal itu ya sekalipun modalnya kecil tapi hal serius gitu. Oke, baik. Mungkin Berarti invest Iya, atau iya. kalau yang Iya. jangka pendek trading lah, tapi ibaratnya. Iya, karena beberapa postingan beliau memang saya lihat dan saya follow juga yang ngikutin invest gitu. Tapi memang saya awam banget, nggak paham, dan view-nya saya mungkin gagal. Belum paham. Iya, karena saat memang itu. iya belum paham gitu, kayak nanti perusahaannya jatuh gitu dan lain sebagainya, nanti kita rugi dan lain sebagainya. That's why nggak pilih saham gitu, karena memang tidak paham. Nah, mungkin ada sesuatu yang bisa bikin saya semangat lagi untuk udah saham gitu. Gimana, Mas? Oke, ya kita kalau ngomongin saham ya. Saham itu kan sebetulnya Invest. invest atau saham dulu? Invest ya. Secara luasnya dulu ya. Iya, investnya. Oke, kalau kita ngomongin invest sih itu sangat ibaratnya ya tadi. Invest itu investasi bukan suatu hal yang memaksa, tapi memang sangat diperlukan untuk kita karena untuk masa depan kita. Dan kalau kita tahu investasi, otomatis ya kita ke instrumennya. Kalau ada yang tanya, Mas, instrumen investasi apa aja? Banyak sebetulnya terkait instrumen investasi. Tapi yang pasti adalah tiada instrumen investasi yang tanpa risiko. Iya. Kiabak aja. Ini mata kuliah di apa? Manajemen keuangan. Keuangan ya. Jadi Oh, dosennya iya. jauh ya. High return itu tadi nanti ya. Resikonya kalau kita makin banyak berinvestasi, resikonya juga makin tinggi. Benar. Gitu. Oh iya. Kadang kan saya dengar takutnya memang rugi gitu loh. Nah, itu gimana sih tanggapannya? Sebetulnya tadi investasi kan tidak ada instrumen investasi tanpa risiko. Bahkan yang resikonya paling kecil pun itu tetap memiliki resiko. Mungkin kayak deposito, obligasi. Mereka resiko kecil karena kan sudah saat diisu pertama kali, terbitkan pertama kali udah dikasih tahu nih dapat kupon atau bunganya berapa, tenor berapa tahun dan sebagainya, jadi jelas. Dan kemungkinan kalau nggak ada terjadi apa-apa ya aman-aman aja pemberiannya. Tapi satu hal terjadi, negaranya hancur ya, Mas. Jangan sampai, Mas. Sampai. Contohnya kayak mungkin saat pandemi kemarin kan nggak ada yang tahu tuh pandemi kemarin, terus mungkin ada beberapa bank yang mungkin gagal bayar depositonya, telat bayar, ditunda dulu. Itu kan salah satu risiko default ya. Iya. Nah, itu tetap memiliki risiko. Setiap instrumen investasi pasti memiliki risiko. Tinggal seberapa besar, berapa kecil risiko yang istilahnya ditoleransi atau misalkan dikeluarkan oleh produk tersebut. Jadi bisa berbeda-beda. Nah, tadi setuju sama Umi. High risk, high return. Normalnya seperti itu. Kita investasinya ingin return yang besar, otomatis modalnya juga cukup besar, resikonya pun juga cenderung besar juga. Tapi kalau misalnya low risk low return gimana, Mas? Ya tadi low risk low return yang dia otomatis returnnya pun nggak sebesar yang high risk. Tapi yang pasti resikonya dia lebih rendah karena termanage atau masuk ke instrumen yang tadi ranahnya agak fixed income ya. Udah ditentukan dari awal. Low risk high return. Nah itu gitu. Itu yang ibaratnya sekarang mengarah ke investasi bodong. Berarti sebetulnya emang nggak ada ya? Normalnya sih seharusnya nggak ada karena tadi kalau misalkan sekarang investasi bodong kan menyerang dari manapun ya, mulai dari sisi keluarga terdekat, bahkan ada yang mohon maaf kayak bawa bawa isu-isu soal agama dan lain sebagainya, yang kita juga tetap harus ya walaupun itu siapapun dia, kita harus tetap
objektif lah, kita harus sempat istilahnya formatif. Jadi nggak oh gara-gara ini nih berarti otomatis pasti nih, enggak. Semua kita harus cek bener atau enggaknya, karena jangan sampai malah kita mengarahkan investasi bodong. Biasanya investasi bodong itu dia bahkan menawarkan, bahkan menjanjikan keuntungan yang sebesar-besarnya, tapi resiko yang sekecil-kecilnya, bahkan sampai nggak ada. Makanya perlu hati-hati ya. Perlu hati-hati. Kalau menawarkan return tinggi tapi resikonya rendah gitu. Bahkan menjanjikan, yang paling parah menjanjikan. Karena kalau menjanjikan kan pasti akan dapat terus ya. Itu yang kadang-kadang kita bisa berpikir, oh seriusan, wah. Jadi yang walaupun kita ibaratnya udah pernah investasi, istilahnya udah usia matang dan sebagainya, dijanjikan hal tersebut kan kadang-kadang lupa nih. Wah, saya dijanjikan ini, terbuai benar. Terlena, jadinya malah mengarah ke investasi bodong. Oke. Tapi saya jadi penasaran, maksudnya kalau ngomongin masalah keuangan dan lain sebagainya, itu kan panjang ya Mas. Nah, kalau misalnya saya mau belajar nih investasi, itu bisa kemana Mas? Oke, kalau kita ngomongin karena pasar modalnya, untuk awal pasti kita starting pointnya adalah bursa itu ada kelas edukasi. Kelas edukasi ke calon investor. Ada yang namanya kelas sekolah pasar modal, SPM. Ada sekolah pasar modal. Betul. Ya. Di mana kita bisa nanti ke masyarakat umum ataupun ke kampus, atau kampus yang udah punya galeri investasi atau belum, bahkan misalkan mau dibuat nih Umi ya, Umi Budade, misalkan kayak mungkin dulu yang sebelumnya di kampus yang dulu, kalau misalkan nanti di Universitas Bina Insani ini mau ada kelas khusus untuk mahasiswa, mahasiswi ataupun dosen di Universitas Bina Insani, boleh nggak? Boleh. Nanti kita buatkan kelas khusus. Tapi kita juga ada kelas umum yang nanti mungkin para peserta ya pribadi bisa daftar ke kegiatan tersebut. Namanya tadi sekolah pasar modal. Nanti itu ada di mana tuh informasinya Mas? Informasinya sebetulnya ada di website sekolah pasar modal ya. Ada juga melalui informasinya di Instagram. @idx_event. Jadi kita akan kasih informasi mengenai sekolah pasar modal, tapi itu bisa dari Sabang sampai Merauke. Jadi kan kita bursa punya sekitar 29 kantor perwakilan Indonesia ya. Jadi kantor perwakilan misalkan di Kalimantan Selatan buat sekolah pasar modal nanti bisa di-upload di Instagram tersebut. Tujuannya adalah tadi untuk meningkatkan traffic dan peserta juga. Jadi banyak yang teredukasi terkait pasar modal juga. Yes, karena kayaknya juga penting ya kalau misalnya ngomongin masa depan. Jadi jangan cuma yang aset doang, tapi yang bukan aset dan menghasilkan pun sepertinya perlu seperti itu ya Mas. Dan kita bisa belajar di websitenya. Iya, websitenya apa tadi Mas? Sekolah pasar modal. Nanti linknya bakalan kita cantumin termasuk IG-nya ya. Ya, Instagramnya. Ya, tapi kalau misalnya ngomongin keilmuan, ya pasti lari ke Umi dong. Iya ya enggak sih? Ini gimana nih Mi? Ini tuh sebetulnya ada di mata kuliah apa Mi? Kalau misalnya mau mendalami banget. Kalau pasar modal itu udah jelas tadi di manajemen keuangan ya. Nah, itu di Kupas Tuntas mengenai bagaimana kita untuk bisa investasi di pasar modal gitu. Di situ bagiannya di manajemen keuangan. Tapi di manajemen keuangan juga belajar dari mulai pengelolaan keuangannya, dari mulai bagaimana cara untuk investasi dan lain sebagainya gitu ya Mi. Sampai ke website-nya ditunjukin gitu. Oh, I see. That's why maksudnya cara daftar apa nih kalau mau ngecek sahamnya naik turunnya atau ini nanti minggu depan atau yang akan datang yang cocok itu harganya berapa gitu, atau yang bisa diterima gitu. Sampai ada hitungan-hitungannya gitu di kalau itu manajemen keuangan lanjutan nantinya. Berarti manajemen keuangan di prodi akuntansi. Iya bener. Apa saya daftar aja nih langsung nih ke akuntansi? Langsung coba. Langsung websitenya. Iya. Satu lagi gue. Iya. Jadi tadi dari Mas Hendra ya udah ngejelasin tentang investasi, kemudian bagaimana pengelolaan keuangan dari aman ke nyaman. Ada tingkatan lain Mas? Udah sih, paling terakhir kalau habis nyaman sih biasanya jadi. Jadi ya. Iya, udah aman. Itu tingkatan yang beda sih. Oh iya, udah. Nggak usah ngomongin itu. Iya, tadi udah ngomongin pengelolaannya, kemudian memang ada resiko, tapi memang apa yang bisa di-manage juga. Iya, bisa di-manage gitu loh. Kemudian kalau misalnya pengen mendalami keilmuannya mungkin ya, karena kan memang mungkin banyak yang pengen jadi kayak Mas gitu kan, jadi seorang pengen apa? Ya kerja kayak Mas gitu loh. Jadi bursa. Iya loh. Perlu nggak sih latar belakang pendidikannya itu harus
S1 akuntansi gitu. Relate gak sih Mas? Oke. Sebetulnya kalau misalkan teman-teman ini mungkin kita lebih luas ya berkarirnya nggak cuma di bursa tapi di pasar modal secara luas. Sebetulnya banyak loh yang kalau di bursa pun banyak ya, karena saya tahu di bursa, tapi yang di beberapa rekan saya di sekuritas banyak yang mereka mungkin nggak kuliah di FE atau keuangan lah ibaratnya, nggak di ekonomi, dia yang lain pun, tapi mereka sangat tertarik di terkait pasar modal. Itu mereka bisa aja, yang penting mau belajar sih di sini. Eta penting lah, mau belajar. Sarjana manajemen, sarjana teknik informatika, sarjana sistem informasi, rekayasa perangkat lunak pun bisa kan? Iya bisa, tapi maksudnya kalau misalnya teman-teman mau fokus dan berkarir di situ, memang kan lebih cocok yang punya basicnya ya Mas ya. Dan kalau misalnya yang punya basicnya, ya salah satunya jurusan akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis bisa. Fakultas Ekonomi dan Bisnis bisa. Iya iklan. Kelebihannya udah diajarin ya langsung kan. Jadi seharusnya jangan kalah ya kan. Tidak boleh. Mas Hendra, saya nanya soal bedanya, bisa nggak sih kita daftar langsung ke sekuritas atau kayak lewat aplikasi gitu, misalnya kayak aplikasi Bibit gitu. Itu bedanya apa sih? Atau sama aja? Oke, sebetulnya ini kita ngomong merek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, di sini nggak apa-apa. Kalau Bibit kan aplikasi platform untuk reksadana ya. Dan juga Bibit itu dia juga sudah punya sekuritasnya langsung, yaitu Stockbit, dan Stockbit merupakan anggota bursa juga ya, terdaftar juga oleh kita, jadi bisa langsung melalui tersebut. Itu juga bisa sih Mas Wahyu. Tapi misalkan Mas Wahyu mau daftar ke sekuritas misalkan terdekat nih dari sekitar kampus Universitas Bina Insani, mana nih sekuritas yang terdekat, datang ke sana itu juga bisa. Ada kayaknya deh di kayaknya ya di sekitar sini ada. Sumarekon juga ada. Jadi ntar di ini kalau kali ini. Tapi kalau misalkan Sumarekon. Sebetulnya kalau mau sekalian ikut kelas sekolah pasar modal, kan kita sekolah pasar modal tuh bursa nggak pernah sendiri. Kita pasti ngajak sekuritas. Kenapa? Jadi satu pasang ya Umi. Bursa lebih dari sisi pendalaman pasarnya, investasinya, dan sekuritas prakteknya. Karena kalau kita mau jadi investor di pasar modal, bursa sebagai pengelolanya. Jadi kalau menjadi investor datangnya ke bursa enggak, datangnya ke sekuritas. Kita sebagai pengelolanya, penyelenggara bursa efeknya. Kalau teman-teman mau buka rekening efek jadi investor, datang ke sekuritasnya. Berarti sekuritas sebagai penjembatan ya. Betul, istilahnya perantara perdagangan efek ya. Tapi kayaknya maksudnya kayak nggak selesai di podcast gini gak sih? Boleh nggak sih kita maksudnya minta kontaknya Mas buat belajar lebih lanjut gitu? Ada, oleh Umi udah ada. Kan ketemu sama Umi. Umi di spill ya nanti. Tapi yang jelas mah untuk Bio Friends di rumah atau dimanapun, kalau misalnya mau belajar pasti di sekolah pasar modal. Sama di mata kuliahnya Umi dulu. Iya. Ntar dapetnya C sama aja kan? Enggak dong. Kalau misalnya mau belajar jauh lebih dalam, teman-teman bisa ke Universitas Bina Insani ngambil jurusan akuntansi dan belajar sama Umi. Enggak Umi menenangkan. Iya, bukan cuma Umi doang, tapi kan yang di sini ada Umi doang. Atau nanti kelasnya Umi kalau bisa mata kuliahnya yang terkait pasar modal manajemen keuangan, kita ikutin semuanya, ikut sekolah pasar modal, kunjungan ke bursa Umi. Wah, ya kan, jadi pengalamannya dapat. Iya, benar-benar kayaknya mah buat teman-teman BioFriend yang belum daftar mah harus daftar sih ini. Iya enggak sih? Jadi nanti kita ke bursa efek langsung biar nggak mengawang-awang gitu. Langsung kunjungan ke bursa efek. Benar. Jadi buat BioFriend nanti kalau mau daftar ke Bio dulu ya. Baru nanti kita ke bursa efek. Nggak gitu juga, tapi itu yang buat belum jadi mahasiswa. Yang jadi mahasiswa kan kita lagi PMB, Wak. Iya. Sekalian ya. Promosi dong, masa enggak? Ya, itu yang pertama. Kemudian buat BioFriend juga yang memang udah tertarik nih sama investasi, kemudian mau belajar lebih dalam, ada di websitenya sekolah pasarmodal.co.id dan juga nanti IG. Hafal ya? Aku juga hafal loh. Asli nggak hafal, Wak. Tapi sekolah pasar modal, nah belakangnya itu lupa .co.id apa? Kayaknya nggak .com deh, kayaknya .co.id benar. Atau .idx.co.id tuh lupa. Tapi nggak apa-apa, nanti sambil searching ya. Iya. Nanti kita cantumin di bawah ini untuk link websitenya sama IG-nya ya Mas. Semoga saya nggak salah ya. Ya kalau salah Mas Wahyu sih. Paling itu dari Umi mungkin terakhir pesan dan saran untuk Gen Z atau misalnya siapapun yang memang
pengen nih untuk berinvestasi. Iya, notabene kan mahasiswa kita itu masih generasi Z ya. Iya. Ya, itu kadang ya itu belum mengelola keuangannya, belum bisa mengelola keuangannya. Mana yang nggak bisa memilah-milah mana ini yang bisa menambah investasi atau bukan gitu. Masih bisa hura-hura gitu ya. Nah, ini salah satu makanya tadi edukasi juga agar bisa menyisihkan uang jajannya yang berlebih itu jangan sampai tidak pada tempatnya gitu ya, bisa di bursa saham ini gitu. Yang jelas mah mudah dan murah. Dan murah tadi. 100.000 aman aja dan bisa. Nyaman. Aman dan nyaman. Ya. Apalagi mesti berjuta-juta, 100.000 aja bisa. Gitu. Iya, buat teman-teman yang kurangi suka uang jajan. takjilmu, belilah saham. Cari masjid, Wak. Nah, ini investasi bodoh pada saat Idul Fitri. Ya takjilnya cari di masjid aja. Uang buat takjil buat ini. Terus nanti THR juga bisa tuh, ya nggak sih? Dijadikan investasi. Nggak boleh. Boleh. Asal ingat tadi yang di awal poin-poinnya loh. Oh iya, harus dalam keadaan yang aman dulu. Pakai uang dingin. Dan pakai uang dingin, bukan uangnya dikasihin es. Ya. Betul. Dari Mas Hendra, boleh terakhir Mas, saran sama apa ya? Closing statement aja. Iya, gitu. boleh lah. Okay. Closing statement. Mungkin closing statementnya adalah tiada kata terlambat buat kita untuk mulai investasi ya. Aduh. Jadi kalau kesannya ke gue banget gitu. Oh enggak. Ayo langsung. Iya, langsung. Jadi kapan sih waktu terbaik buat investasi ya sekarang. Kita nggak bisa ngulang waktu ke belakang. Ya kalau mungkin kita sama aja kayak mungkin ada perjalanan, saya ke Bali lah gampangnya ya. Ada penerbangan pagi, siang sama malam. Kalau penerbangan pagi kita masih bisa menikmati mungkin sarapan pagi di Bali, makan siang di Bali, sunset di Bali. Kalau kita siang, nggak mungkin paginya dong kita sarapan di Bali kan. Kita mulai di siang sampai sore. Kalau malam tinggal tidur aja ya kan ibaratnya, ya udah tinggal menikmati malam dan sebagainya. Itu sama kita berinvestasi. Jadi mungkin ada orang yang udah start dari tahun 2020 saat pandemi dan lain sebagainya, menikmati saat bagaimana ekonomi kita pulih, pasar modal kita dari ISG-nya sekitar 3.000-an jadi baik lagi ke 6.000-an dan sebagainya. Tapi kita kapan? Ya kita nggak bisa mengulang waktu, kita bisa dari sekarang aja. Karena ya kita berharap pasar modal kita pasti akan berkembang terus ke depannya ya. Yes. Jumlah investor kita kalau dari rasionya pun ya belum sampai 3% lah. Tapi yang pasti dengan pasar modal kita semakin berkembang ya semoga teman-teman juga bisa mulai jadi investor, terus juga kita bisa menikmati hasil dari pasar modal kita sendiri. Itu sih Mbak. Nah buat Gen Z, saya jadi tertampar, rada sakit gitu tak. Kenapa tidak mulai dari sekarang? Iya. Karena kan kadang ya suka nanti aja lah gitu. Sekarang sering banget ya gitu. Iya kan? Sekarang boya-boya. Enggak gitu teman-teman. Ya baik. Dari Mas Wahyu mungkin ada tambahan? Enggak cukup sih. Cukup. Baik, terima daripada kasih. salah ngomong. Gitu. Ada pakarnya udah. Enggak apa-apa. Kalau aku juga sama-sama belajar kok, kita sama-sama belajar kan. Iya. Cari saham blue chip ya Mas, ya enggak? Nah kalau itu nanti di kelas selanjutnya. Jadi kelas siap. itu banyak. Nanti iya, SPM level 2 bisa tuh kita seleksi saham yang layak untuk kita investasikan. Lihat Iya, portofolionya. Ngopi di Biu bisa nih tentang saham tentang investasi colek Resna. Oke, baik, terima kasih Mas Hendra udah datang ke Bina Insani dan ke podcast Bina Insani. Terima kasih Umi yang selalu ada di hati kita. Nanti mah Umi dijadwalin buat ceramah aja udah. Kayak menenangkan hati gitu kan. Kultum ya. Bener. Kuliah tunggu maghrib. Baik, mungkin itu saja BioFriend. Jadi jangan lupa teman-teman harus mulai aware sama keuangannya, kemudian mulai aware sama apa yang akan terjadi ke depan, terutama di keuangannya. Karena kita nggak pernah tahu ya Mas. Dan kalau kata Mas Hendra sih mulai dari sekarang, ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja dari kami. Kami pamit. Universitas Bina Insani. Bigger, better, higher. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.